kejadian janggalnya ketika dia melaksanakan sholat dan takbiratul ihram itu Allahu Akbar gitu, tiba-tiba di belakangnya nih kayak aduh merinding nih. Tiba-tiba ada kayak yang makmum di belakang. Ada yang jadi Akbar ini sebagai imam. Jadi benar-benar di belakang tuh kayak banyak gitu orang rame gitu, tapi emang kesitunya sendirian. Iya. Nah anehnya di situ kan. Hey yo, welcome to Jingga Project. Oke, di video kali ini kita bakal cerita soal pengalaman temen pribadi. Jadi ini temen gue ya. Jadi kirim cerita gitu. Enggak, jadi ceritanya kan adalah salah satu di video kita yang komen minta dibuatin kayak cerita horor di gunung pendakian gitulah. Nah, ya nggak banyak tapi ya ada yang dimintain. Ya, jadi kebetulan gue punya teman. Nah itu ceritanya orang Jakarta. Jadi kebetulan kemarin juga ada project di sini. Nah ketemu terus sempat gue mintain sebenarnya yang mau cerita ini namanya si Akbar sih. Nah si Akbar ini dia emang hobi daki. Alhasil gue mintain tolong buat bercerita di konten Jingga ini ya kan, tapi emang nggak bisa, berhalangan. Jadi ada kerjaan di Jakarta yang harus balik nggak memungkinkan buat dia yang cerita. Alhasil dia cerita semua ke gua dan ya gua ringkas lah intinya kan. Gua dapat ini ceritanya pendakian di Gunung Ciremai. Di daerah mana itu? Itu di Cirebon, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, itu Gunung Ciremai pada tahun 2010. Nah, sekarang 2012 tahun ya? 12 tahun lah. Nah, itu ceritanya si Akbar ini udah 3 kali naik Gunung Ciremai. 3 kali? Iya. Kali ke 3? 3 kali. Mungkin yang satu, yang naik ke 1, kedua mungkin next lah, mungkin kita belum dapat informasinya yang jelas ya. Iya, yang diceritain cuman yang naik ke 3 gitu. Nah jadi ceritanya ini si Akbar kan naik di 2010. Nah itu via Linggarjati. Nah Linggarjati berapa pos berapa jalur pendakian sih hasilnya? Oh kalau jalur pendakiannya sih setahu gue si Akbar bilang ada 4 sih. 4. Iya ada Linggarjati. Terus Apuy, terus via Palutungan dan Padang Buhar kalau nggak salah. Padang Buhar. Iya, itu yang paling pendek dan yang diyakini kayak pendaki-pendaki lain itu yang paling treknya yang paling pendek itu ya emang Linggarjati. Paling ekstrim juga itu. Nah tapi karena pendek tapi ekstrim gitu, tanjakannya bisa nyampe sekitar 75 derajat lah. Jadi emang bener-bener miring banget dia. Nah gitu. Jadi ceritanya si Akbar diawali dengan ini berangkat 7 orang ya. 7 orang ganjil ya. Iya 7 orang. Berangkat dari stasiun Senen Jakarta. Iya berangkat dari Jakarta sekitar ya mungkin dia ngobrol-ngobrol sama janjian itu maksudnya. Rombongan dari Jakarta semua berarti ya? Iya dari Jakarta, rekan kerja kebetulan rekan kerjanya dia. Iya emang rombongan itu suka daki emang. Satu grup daki. Nah iya. Terus di singkat cerita itu berangkat dari stasiun Senen Jakarta ke stasiun Cirebon namanya lupa sih gue. Nah itu sekitar menempuh jarak kalau di singkat perjalanannya jaraknya itu sekitar 3 sampai 3,5 jam lah. Bisa hampir 4 ya. Nah ini kebetulan naik kereta. Biasanya naik bis yang daki pertama, daki kedua itu pakai bis. Nah itu sekitar jarak 3,5 jam lah. Jadi berangkat rombongan itu sekitar jam berapa?
pagi menjelang ya jam-jam 9 lah bisa dikatain. Itu waktunya emang bener-bener Akbar juga nggak spesifik dia bilangnya, pokoknya pagi menjelang siang. Pagi sampai di Cirebonnya itu sore tadi ya? Di Cirebonnya siang. Itu nyampe di stasiun Cirebon itu sekitar udah agak sore sih. Agak sorean. Mungkin jadi delay itu ya. Berarti berangkatnya kemungkinan siang sih berarti. Mungkin ya delay karena ada yang nunggu ini nunggu itu. Nah, delay juga itu. Ya. Terus cerita anehnya ini dimulai dari rombongan ini nyampe di stasiun Cirebon. Itu sekitar ya udah sore lah, jam-jam bisa dikatain jam-jam berapa ya, jam-jam 3 lah bisa. Nah itu dia kan capek kan perjalanan, capek jadi dia istirahat kayak di warung kecil gitu. Dia di luar tapi masih ruang lingkup itu stasiunnya. Nah stasiun Cirebon itu dia istirahat kayak di warung kecil, makan gitu ya. Iya kayak ngopi ngerokok lah mereka. Nah itu mereka disamperin kayak sama kakek-kakek tua, bungkuk, badannya udah bungkuk. Itu di posisinya di warung. Di warung, iya, nyamperin si rombongan 7 orang itu sama si Akbar. Nah itu nyamperin kan, langsung nanya, ditanyain tuh rombongan, mau pokoknya pakai bahasa Sunda ya, halus nggak tahu deh ininya kan. Mereka itu nggak ada yang paham apa nggak paham, tapi bisa ada yang ngerti gitu lah. Pokoknya bilangnya pakai bahasa Sunda, katanya intinya kan gini, mau kemana gitu kan, nanya ya bilang ke mau Gunung Ciremai gitu kan, anak-anaknya mau daki gitu kan. Oh hati-hati ya gitu loh, kayak mau ngasih inilah himbauan lah kepada anak-anak ini kan. Katanya si anak-anaknya tuh nanti kalau dia kasih ini loh clue gitu loh, kayak semacam nanti kalau istirahat bilangnya ini pakai bahasa Sunda. Itu Akbar juga kebetulan nggak lupa ceritanya ke ini, lupa katanya kan. Kalau mau istirahat itu bilangnya apa, terus kalau mau kencing apa ada, terus yang paling diingat itu kalau mau ngerokok. Nah itu gini kalau mau ngerokok itu si kakek itu ngingetin nanti bilangnya kajayaan. Iya, bilangnya kajayaan gitu. Artinya apa itu? Artinya nggak tahu sih. Kalau mau ngerokok kajayaan. Itu kalau yang paham bahasa Sunda bisa dibantu komen lah intinya ya. Nggak ngerti malahan kan. Nah itu bilangnya gitu, tapi si rombongan ini apa ya, kayak gitu ya? Iya masuk kanan keluar kiri gitu lah, masuk kiri keluar kanan gitu lah intinya kan. Nah dia tuh kayak dibuat bercandaan malahan. Jadi setiap perjalanan kayak mau ngerokok tuh, kajayaan gitu kan. Iya mau buat ejekan gitu ya. Terus si kakeknya terakhir pesan, pokoknya kalau ada sesuatu yang nggak gimana, kemungkinan nggak logis ataupun gitu ya. Jangan aneh-aneh lah intinya lah. Pokoknya jangan kejanggalan, pokoknya jangan ditentang kalau di sana kan. Nah singkat cerita si kakeknya ini udah ninggalin kan. Itu benar-benar bungkuk badannya dan udah tua lah. Nah singkat cerita si 7 rombongan ini ngelanjutin ke perjalanannya. Jadi itu dari stasiun ke base camp ranger itu sekitar 1,5 jam Mas ya. 1,5 jam. Jadi mungkin abis asar lah mungkin nyampe sana. Sampai sana udah asar. Jadi mereka ini kan emang katanya si Akbar, pendakian ini emang bener-bener nyantai minta ampun. Iya, jadi kayak dikit-dikit istirahat. Nah emang bener-bener nyantai banget. Nah alhasil dia mutusin buat ngecamp di mana? Di pos base camp ranger. Nah dia kayak bikin ya sama nyiapin logistik. Datang dari stasiun itu langsung diriin base camp, diriin tenda itu. Iya, ya dia istirahat bentar lah mungkin ya. Terus soalnya kan capek, dia kayaknya naik angkot sih. Kayaknya naik angkot terus ya dia sembari istirahat sama ngelengkapin logistiknya ya, yang biasalah anak gunung biasa kan tahu kan ya, keperluan. Nah si Akbar ini udah ada niatan, soalnya kan ada pengalaman naik ke Gunung Ciremai itu yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga kali, jadi udah paham banget treknya gitu. Itu via situ semua. Iya via Linggarjati semua. Terus yang daki yang ketiga ini dia nyampe di base camp ranger itu
ya asar, ya udah sore banget lah intinya kan. Kalau jamnya ini benar-benar lupa ya teman-teman ya. Terus dia di situ ya pas nyampe waktu ini ceritanya nih, pas nyampe waktu sholat maghrib berlalu kan, udah istirahat di situ, terus nyampe lah sholat, waktu tiba sholat isya di situ. Sholat isya. Nah itu si Akbar, yang lain udah merasa kayak kecapean gitu dan ada yang tidur, terus ya mungkin emang kecapean itu sih. Nah si Akbar ini kan emang kayak keagamaannya yang paling tekun nih dari religius. Nah iya dari temen-temen itu 6 orang lainnya ya. Nah terus si Akbar mau sholat lah. Nah kejadian janggalnya juga ada lagi nih di sini. Jadi si Akbar nanya lah sama, di situ kan kayak di Basecamp Ranger kayak ada yang jualan gitu loh, kayak warung-warung kecil gitu. Nah itu mungkin ya berbeda lah sama yang sekarang ya. Itu kan cerita 2010. Nah 2010 mungkin sekarang udah besar ya. Mungkin tracknya juga udah beda banget. Jadi diperbaiki mungkin. Terus si Akbar ini kan nanya mau sholat gitu kan, yang masih bisa dipakai yang mana gitu. Dikasih tahu kayak itu bisa dikatain kayak surau atau musola kan. Musola nggak terlalu gede juga. Nah alhasil itu udah malam sih, sekitar jam 9 ke atas. Isya. Iya, sholat isya, tapi sholatnya udah mau langsung habis sholat isya tidur rencananya gitu mungkin. Nah si Akbar itu bergegas ke suraunya, ke musolanya kan, sendiri. Nah dia ambil air wudhu dan ya biasalah, itu masih normal. Belum apa ya? Belum. Terus kejadian janggalnya ketika dia melaksanakan sholat dan takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu, tiba-tiba di belakangnya nih kayak aduh merinding nih. Tiba-tiba ada kayak yang makmum di belakang. Ada yang jadi Akbar ini sebagai imam, jadi benar-benar di belakang tuh kayak banyak gitu orang rame gitu, tapi emang kesitunya sendirian. Nah anehnya di situ kan. Nah waktu Akbar kan udah takbiratul ihram kan, itu pikirannya si Akbar katanya udah nggak khusyuk lah intinya. Ya bayangin loh dia ke situ merinding ya emang. Ini si Akbarnya kan ke situ sendirian, terus yang ngerasa ini benar-benar ramai soalnya nggak cuma 1-2 orang. Nah itu Akbar kan punya dinding mata kan ya, ngelirik ke kanan itu. Nah kayak ngelirik gitu kan. Nah itu kayak di belakangnya tuh ada bayangan yang tambah bikin dia nggak khusyuk, bayangan orang yang kayak berbaris itu. Nah begitupun kalau sujud itu kan kalau lutut nyentuh lantai kan bruk gitu kan. Ya, gitu. Nah itu benar-benar benar-benar bruk gitu kan. Soalnya udah tanggal gak khusyuk dan alhasil si Akbar ini salam dan ya nggak ada orang. Salam itu belakangan. Iya, nggak ada orang. Gila nggak tuh? Itu kejanggalan udah mulai dua pertama kakek nggak kenal tiba-tiba nyamperin. Nah yang kedua di pas mau sholat. Nah alhasil singkat cerita si Akbar balik ke campnya gitu kan. Ya mungkin ada yang temennya masih ada yang di depan kayak ya sembari makan gitulah, istirahat malam yang biasa cowok kan, ada yang tidur istirahat gitu. Dia bilang lah sama temennya, wih tadi gue di musola pas gue sholat gue sendirian kan, di belakang itu benar-benar ada yang ngikutin, ada yang bareng gitu loh sholat, dan pas salam gak ada orang. Nah terus kan kayak daki gunung ini kan emang kayak yang gak boleh dikatain itu yang kata-kata negatif lah intinya, ya kan, menjaga katanya yang baik-baik lah ya, itu jangan pernah deh pokoknya. Nah si temennya ini, wah lu jangan aneh-aneh banget gitu kan, lu jangan kayak gitu, lu bikin takut kan. Alhasil mereka setelah cerita-cerita itu terus ya mungkin ya udah jam 10-an lah mungkin, ya mereka bergegas buat tidur istirahat. Nah alhasil besok paginya dia setar itu pagi enggak, siang juga enggak. Jadi jam ya emang bener-bener nyantai si Akbar sama rombongan ini bener-bener ya slow banget deh pokoknya. Emang pendakian yang sangat bisa dikatain nggak normal kata si Akbar ya kan. Nah alhasil mereka itu belum pendaftaran ya, soalnya kalau di Gunung Ciremai setahu gua di Gunung Ciremai itu
Simaksi atau pos pendaftaran itu ada di pos 1. Nah itu di nyari-nyari di Google juga sih kan sambil belajar juga. Di pos ranger itu nggak ada ya? Nggak ada, dia emang khusus pos buat ranger doang gitu. Doang. Itu jadi dia pas naik itu jaraknya sekitar 15-an menit lah, cuma deket banget. Deket ya, dari pos ranger ke pos 1 Simaksi itu. Dia rombongan itu ya biasalah data dari mana, terus namanya, terus ya alamat, ya gitulah pokoknya ya intinya kan kalau ada apa-apa kan ada datanya gitu kan. Nah si Akbar ini melanjutin ke pos 2 namanya tuh apa ya, pokoknya itu pos 2 itu kayak pengambilan air gitu sudah. Untuk pengambilan air. Itu emang satu-satunya pos di situ. Jadi di ranger itu nggak ada. Nggak ada, cuman di pos 2 ini pengambilan air buat stok naik ke atas dan diharuskan itu kan kalau ke Ciremai kan emang harus kayak bawa stok tuh perbekalan lah. Perbekalan tuh harus air minum tuh penting banget di sini ya kan. Tapi kan si Akbar ini nyepelein. Ya, karena yang satu kedua udah tahu. Iya udah tahu. Dia nggak mau ngambil ke pos 2. Jadi dia ngambilnya di pos atas itu dia tahu kayak sumber mata air. Nah tapi ini semua orang nggak tahu. Nggak semua orang tahu maksudnya. Pendaki lama mungkin tahu. Nah singkat cerita itu emang pendakiannya sangat apa ya, bisa dikatain ya itulah nyantai. Super nyantai banget. Nah itu udah ngelewatin kayak pos 3 kayak apa namanya Lubung Datar, terus kayak Condang Amis. Nah itu kan nyampe ke posisi pos serem juga nih, namanya pos berapa gitu kan. Intinya namanya tuh kuburan kuda. Nah nyampe kuburan kuda itu normal-normal aja, padahal di situ juga sebenarnya kuburan kuda itu ada kisahnya. Ini jadi sebenarnya Linggarjati ini kayak ada hubungannya sama zaman Jepang dulu sih. Itu kayak penjajahan gitu. Ya? Iya. Nah, ini kalau di kuburan kuda ini, pos kuburan kuda ini biasanya terdengar kalau malam suka kayak rintihan kuda, terus langkah kuda. Soalnya itu kuda jalan. Soalnya itu buat mendem zaman Jepang dulu kayak habis kerja rodi gitu, pemantauan kayak yang kuda udah kecapean gitu mungkin ya. Udah mati kuburnya di situ. Makanya dikasih pos kuburan kuda itu, pos kuburan kuda itu pos 5 sih kalau nggak salah. Pos 5 itu masih normal, sampai pos 5 masih normal, dan dia nyampe lah ke pos 6 namanya Pangalap. Pangalap itu apa itu? Itu pos yang gimana ya, ideal buat diriin tenda. Tapi rentan kena badai juga sih, soalnya masih nggak ada pohonnya. Pohonnya jarang-jarang. Nah di situ dia itu kalau ada badai. Nah di situ dia kayak kan landai gitu kan. Nah itu diriin tenda di situ, dan itu nyampe sekitar jam ya udah sore lagi di situ. Karena dia nyiapin mau istirahat ini, karena dia ke depan pos, ada 2 pos nih di depannya dia tuh yang kayak yang banget curam lah, terjal intinya ya kan. Dia mutusin istirahat di situ, dan dia tahu sumber mata airnya di pos 6 itu tadi. Nah cerita mistis lagi nih di sini nih. Ya kan alhasil singkat cerita udah nyampe di situ kan pos 6. Nah itu diriin tenda lah biasa. Nah itu masih ya sore tapi gelap ya, masih belum terlalu itulah. Nah jadi bagi tugas si Akbar ya kan ada 7 orang. Nah 3 orang diriin tenda, 4 orang ini ngambil air. Bukan ngambil air, cuman ngecek doang. Ngecek. Jadi dia ngecek kayak jalurnya lah, buat ini kan udah berbeda kan, udah beda. Mungkin ada apa kan, takutnya kalau malam nggak ketemu malah hilang jalurnya apa gimana ya kan. Jadi si Akbar ini mutusin buat bagi tugas 3 ini apa diriin tenda, yang 4 ke apa ngecek jalurnya, ngambil mata air. Nah itu intinya pas dia ngecek sore-sore itu, intinya patokannya sama pohon bambu. Pohon bambu yang nggak terlalu lebat sih beberapa. Ini mungkin ya pendaki yang lama lah udah tahu lah. Sebenarnya ini gini loh, kalau setiap pos ini sebenarnya ada sumber mata air, tapi emang treknya emang bahaya, nggak dibolehin. Ekstrim lah ya. Ekstrim, makanya dianjurin dianjurin buat ngambil di pos 2 aja gitu kan, di sumber mata air itu. Cuma kan mungkin karena jauh bawanya gitu ya. Alhasil mereka kan balik lagi kan, stoknya masih ada kan itu. Nah masih banyak ya, itu dia istirahat emang bener-bener nyantai kan.
Terus rombongan si Akbar ini tiba saat sekitar jam-jam 8 lah itu. Jam-jam 8 itu emang Jam 8 malam ya? jam 8 malam mereka nggak mau begadang. Nah mereka mutusin buat tidur lagi, dan sebelum tidur maksudnya itu dia ngambil kan yang 4 orang tadi. Ambil airnya. Nyampe lah ke pohon bambu. Nah anehnya lagi di sini Apa tuh? pohon bambu kan pas di sore itu kan masih normal kan. Nah pas malam itu tuh pohon bambu tuh kayak gimana ya, kayak rubuh semua gitu loh. Nutup ini ya? Iya rubuh, jadi satu arah doang. Nutup jalan gitu. Nutup jalur ke yang mau ke apa namanya? Yang mau ngambil air tuh ketutup, dan temennya bilang gini, udah lanjut aja langsung terjang lah itu ya, terabas aja langsung injak maksudnya kan. Nah si Akbar ini bilang kayak gini, jangan deh, ini bisa jadi bahaya, bisa jadi nanti kita kena petaka atau gimana lah kan, karena Akbar kan emang yang paling bisa ngingetin sebenarnya kan. Nah alhasil ketakutan lah intinya. Gimana sih, siang biasa aja gitu, normal, malamnya kok rubuh semua, seolah-olah tuh rombongan itu nggak boleh ngambil air gitu loh. Alhasil mereka yang lari sih enggak ya, bergegas lah intinya, jalan cepet-cepet balik ke tenda ya kan. Nah alhasil mereka nggak cerita nih sama ketiga temennya yang masih di situ. Nggak takut lah ya. Ini udah semakin aneh lagi nih ya kan. Alhasil mereka ya biasalah ngelanjutin buat itu stoknya kan tinggal dikit tuh. Ya masak mie segala macam ya dengan sisa air itu. Nah singkat cerita paginya tiba. Jadi bagi tugas lagi nih, ada yang ya beberes itulah buat ini kemas-kemas tenda segala macam. Itu lanjut lagi ke 4 orang tadi yang ini penasaran ceritanya. Balik lagi lah. Iya, soalnya kan bener-bener abis di situ, mau nggak mau dia harus ngecek lagi. Cek lagi tapi pagi ya. Paginya ya, pas pagi itu sekitar jam berapa ya? Jam 7 mungkin. Sekitar jam 7 itu mereka ngecek, dan ya bener aneh. Normal lagi dia. Jadi cuma malam doang. Iya, pas malam aneh. Pokoknya kalau mungkin ya, kalau diterusin ya mungkin ada bahaya, malapetaka lah apalah intinya kan. Ya bilang ya si Akbar geleng-geleng sih itu. Kayak aneh kan. Gila sih, ini kenapa pendakian ini kok aneh gitu loh. Ya alhasil mereka udah nggak mikirin itu dan mikir positif, langsung lanjutin ngambil airnya. Itu bener-bener bawa botol kosong tuh banyak banget. Jadi niatnya si Akbar itu dia bawa banyak nih, dan diselipin ke pos-pos pas naik. Timbul gitu loh ya. Iya, disimpan-simpan lah intinya. Nanti kan pas turun dia kan tinggal ada nih yang isi. Dan bener. Jadi pemikiran ini cukup cerdas sih mungkin. Tapi ya nah tapi intinya si Akbar ini kan udah ngambil sama temen-temennya 4 ini sampai puluhan liter sih katanya dia. Berapa botol tuh? Banyak lah. Kurang tahu sih itu. Intinya kan puluhan liter sih dia bilang. 10 lebih lah. Nah, alhasil mereka udah ngambil air cukup, dan dia balik lagi ke rombongan dan bersiap-siap buat naik. Mereka ini melanjutin perjalanan dia ke pos 7. Itu yang bener-bener tanjakannya tuh nanjak. Yang 75 derajat. Itu namanya tanjakan Seruni. Iya, tanjakan Seruni itu sekitar ya itu kemiringannya sekitar 75 derajat. Nah, iya. Terus itu emang trek yang paling gila sih itu tanjakan Seruni, dan depan lagi pos 8 itu namanya ada Bapak Tere. Itu berapa jaraknya? Jaraknya itu sekitar ya mungkin ada 2 jam lah. 2 jam nanjak. Itu karena emang nguras tenaga mungkin kan. Ya alhasil mereka sih nggak pas ngelewatin itu. Oh ya ini ceritanya pas di habis pos 6 ke pos 7. Dia kan bawa air banyak tuh. Bawa air banyak. Terus nggak lama kemudian jalan sekitar berapa meter gitu lah. Itu ngelihat ada cewek trekking turun. Itu nggak logis lah intinya, gerakannya tuh nggak logis. Jadi kayak ngerangkak gitu, karena kan dari tanjakan Seruni ini kan emang curam kan. Itu kayak ngerangkak gitu. Nah si Akbar tuh kok
itu kenapa cewek kok jalannya aneh gitu kan, orang-orangnya bingung gitu kan, bertanya-tanya. Dan alhasil mereka lagi deket lah, udah ketemu kan intinya. Itu si ceweknya langsung bilang, bang kayak tolong gitu, merintih gitu, udah suaranya udah kayak habis gitu, udah. Akbar kan kaget, bingung, shock gitu kan. Dia langsung tanya kan, tunggu sabar, ada apa ini kan, ada apa, terus haus gitu kan. Ternyata si cewek ini ngalamin kayak dehidrasi gitu. Iya, dia ngalamin ini. Emang ditanya si Akbar kan, dibilang lah rombongannya di mana gitu. Rombongannya ini masih di atas. Oh, dia sendiri yang turun duluan ya? Iya, dia turun duluan katanya. Saya turun duluan, bang gitu kan, atau mas lah. Si Akbar ini langsung inisiatif ngambilin, emang kehausan banget ini, udah kayak pucat mukanya kan, bibirnya udah kering. Nah alhasil si mbaknya kan bawa si teteh kan, katanya si Akbar, teh ada botolnya kan, diambilin si botolnya, dituangin lah si temennya si Akbar satu megangin botol, si si Akbar ini nuangin. Si Akbar nuangin kan pasti ada yang tumpah-tumpah tuh. Ya. Nah itu dramatisnya di situ, sampai sama tetehnya ini ditadahin gitu, sampai diminum-minumin gini. Si Akbar kan, waduh kasihan kan ya. Saking hausnya itu. Kalau ada si Akbar mungkin bisa. Iya emang. Bisa bahaya. Tahu sih bahaya. Nah si tetehnya kan bilang, ya Allah mas sayang banget ya kan. Si Akbarnya bilang, aduh teh jangan teh, ngapain gitu kan, nggak perlu, ini saya bawa persediaan banyak, langsung dikeluarin tuh 2 liter, sweat ya kan, dikeluarin langsung dikasihin, yang pas dituangin itu dibuang sama dia, udah nggak mikir botol yang baru, kasih botol yang baru ya kan. Ya Allah, dia lihat kan dia yang dibuang, ya Allah mas ya sayang gitu kan, ya Allah. Ya udah astagfirullah, sampai nyebut istighfar. Jangan untuk ditiru, soalnya buang botol. Iya, buang botolnya kan emang. Jangan. Soalnya kan dulu juga pas 2010 nggak seketat ini sih mungkin ya. Tetap peduli. Oke. Jadi lanjut. Nah si Akbar ini alhasil bilangin lah sama tetehnya, perlu nawarin makan. Teh perlu makan nggak gitu kan? Enggak mas. Ya Allah ini udah bilang makasih tuh udah nggak kira-kira dari itu si cewek. Ya Allah mas, kalau nggak ada masnya ini saya udah mati di sini kehausan gitu kan, segala macam. Itu si Akbar nyeritain gue sambil ketawa-ketawa. Tapi pas cerita pada saat TKP kejadian itu emang bener-bener dramatis sih. Emang bener-bener kayak ya udah. Alhasil mereka bilang nanti kalau ketemu rombongannya di atas, saya bilangin nanti ditunggu tetehnya di sini gitu kan. Sambil tetehnya istirahat, jangan lanjutin lagi gitu kan. Alhasil si Akbar ini ngelanjutin sampai pos 7 dan nemuin si rombongannya itu. Lagian ngapain sih pisah-pisah itu buah-buahnya? Mungkin ya kebiasaan sih, ego sih biasa. Ada ego, terus ya harusnya sih si leadernya nih ada kan paling kuat mungkin dia tuh merasa paling kuat. Ya kalian kalau naik gunung jangan gitu guys, pokoknya kudu bareng-bareng lah. Harus bareng-bareng ya, naik bareng turunnya bareng. Emang harus. Soalnya kan banyak kejadian gitu. Alhasil kan ketemu rombongan si teteh ini, ya udah dibilangin lah itu si tetehnya dehidrasi di bawah parah dengan tadi udah dikasih minum, dan alhasil ngelanjutin perjalanan lagi. Itu nyampe ke ngelewatin Bapak Tere, ini juga angker nih, pos 8 nih. Pos 8 ini Bapak Tere. Nah Bapak Tere itu